Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita ini ya teman-teman. Channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberikan latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Untuk kali ini saya sedang mengambil video di tepi jalan ya teman-teman, yang saat ini berada di Desa Sampang. Dan untuk kisah kali ini adalah lanjutan dari ceritanya Denny dan Bu Maya ya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya itu agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Bu Maya dan Dani ini masih menghabiskan liburan 1 minggu mereka di Bali. Beberapa saat kemudian ketika mereka sedang asik bercanda, seorang wanita cantik berumur kurang lebih sama dengan Bu Maya datang dari arah belakang dan mengejutkan mereka berdua. Begitu sudah dekat, wanita itu langsung menepuk pundak Bu Maya yang sama sekali tak melihat kedatangannya. Tapi sesaat setelah mengetahui siapa yang datang, matanya tampak berbinar penuh keceriaan bahwasanya itu adalah Rani, teman dari SMA dulu. Kemudian tak lupa Bu Maya pun mengenalkan Dani kepada sahabatnya tersebut. Akhirnya mereka pun berkenalan satu sama lain. Bu Rani pun sempat mengungkapkan bahwasanya dia sedang ada masalah sama suaminya. Bu Maya sebagai sahabat baiknya Tante Rani, dia pun memberikan nasihat kepada Tante Rani. Dan dia pun sempat mengusulkan kepada Tante Rani supaya bisa ngelupain masalah tersebut. Bahwasanya Tante Rani diizinkan untuk gabung bersama mereka berdua malam itu. Dani dan Tante Rani awalnya terkejut ya, tapi setelah dipaksa oleh Tante Maya, akhirnya mereka berdua pun mau mengikuti perintah tersebut.
Sesaat kemudian mereka telah terlihat asyik berbincang sambil tertawa-tawa kecil. Beberapa botol minuman telah mereka habiskan hingga kini ketiganya tampak mulai mabuk. Pembicaraan mereka jadi ngalor ngidul tak karuan, diselingi tawa cekikikan dari kedua wanita itu. Pukul setengah 10 lewat, mereka bertiga meninggalkan bar terbuka menuju villa tempat Dani dan Bu Maya menginap. Dan di dalam villa itulah mereka melakukan acara bersama yang begitu sangat mengesankan.
Hari-hari selama seminggu itu pun penuh dengan kebahagiaan mereka yang tak pernah sedetik pun mereka dapatkan dari suami-suami mereka. Tante Rani mendapatkan pengalaman pertamanya dengan anak muda itu sebagai mimpi indah yang tak akan dilupakannya. Setiap ia meminta Dani menghiburnya, tak pernah sekalipun ia dapat terjaga lebih dari 15 menit. Sementara pemuda itu bisa membuatnya menggapai puncak kebahagiaan tak pernah kurang dari 3 kali dalam setiap acara. Waktu liburan mereka telah habis. Ketiganya kembali ke Jakarta setelah melewati hari-hari yang begitu berkesan. Pengalaman baru di pulau kecil itu benar-benar seperti mimpi bagi kedua wanita paruh baya itu. Justru sekembalinya mereka dari pulau itulah ada sedikit perasaan gelisah di dalam hati Tante Rani yang membayangkan dirinya kembali ke pelukan lelaki yang sebenarnya tak pernah ia cintai, suaminya yang buta tua itu. Tak habis-habisnya mereka membicarakan seputar pengalaman cinta dari Dani yang dialami Tante Rani dalam perjalanan pulang itu. Ada secercah harapan dalam benak Tante Rani saat Bu Maya memberinya izin untuk boleh bergabung bersamanya kapan saja, asalkan mereka melakukannya atas sepengetahuan Bu Maya yang secara resmi adalah pacar Dani. Pesawat yang membawa mereka kembali ke Jakarta telah mendarat. Ketiganya berpisah di bandara, lalu pulang ke tempat tinggal masing-masing dengan hati yang riang dan berkesan. Sampainya di rumah masing-masing, kedua wanita itu masih tak dapat melepas ingatan kelebihan dari Dani. Hingga saat mereka berkumpul dengan suami dan anak-anaknya, suasana menjadi sangat dingin. Sejak saat itu, hari-hari bersama suaminya dirasakan Tante Rani seperti neraka. Setiap malam saat ia menuruti permintaan suaminya, tak pernah dapat ia sukai. Cara suaminya yang seperti ayam kurang gizi benar-benar membuatnya muak, bahkan ingin muntah. Ia sangat kesal menghadapi suaminya yang tampak sudah bagai sampah itu. Tak ada daya tarik selain harta dan kekayaan itu.
Seiring dengan waktu berlalu dan hubungan cinta segitiga mereka yang semakin dekat saja dari hari ke hari, dua wanita istri pejabat itu pun membuat sebuah perusahaan besar yang berbasis di bidang pengangkutan ekspor impor untuk semakin menutupi kerahasiaan hubungan mereka, sehingga ketiga orang itu pun tak perlu lagi mengatur alasan khusus pada suami mereka untuk dapat bertemu Dani setiap hari. Tiap hari kini mereka dapat mewujudkan keinginannya mereka pada Dani, di kantor, di villa, atau dimanapun mereka suka. Kehidupan pemuda itu pun menjadi sangat bahagia dengan kebutuhan pribadi yang selalu dipenuhi oleh dua wanita itu. Ia sudah tak perlu memikirkan tentang wanita lain lagi. Perhatian kedua wanita parubaya yang benar-benar pas dengan seleranya itu sudah lebih dari cukup. Materi berupa harta sudah tak masalah lagi. Kedudukannya sebagai direktur perusahaan itu sudah menjadikannya benar-benar lebih dari cukup. Hidupnya kini benar-benar bahagia seperti apa yang pernah ia cita-citakan dahulu. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.